Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi ya, kembali lagi di acara kita Ais Podcast, tentunya di acara Ramadan Journey tahun 2021 Masehi 1442 Hijriah. Alhamdulillah di Ramadan kali ini kita terus belajar terus untuk memperbaiki diri agar Ramadan kita lebih baik dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Cikarang ya. Bukan Cikarang sih, aslinya kelahiran Bogor, terbit di Jakarta. Iya. Ya. Kayak buku ya. Ya, kepada siapa namanya? Ustadz Hafiz Fikri. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam ya. Bagaimana Kita kabarnya ketemu Ustadz? kembali lagi ya. Tentunya. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana tadi bukanya? Alhamdulillah banyak. Enggak, maksudnya kenyang gitu. Kenyang lah. Satu piring atau satu nampan? Satu piring ya. Satu piring, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ustadz, kemarin kita sudah membahas tentang witir. Nah, saya mau nanya lagi nih tentang ada netizen mau ini nanya gitu, lewat di komen gitu. Banyak yang nanya nih. Ini dari netizen nih gitu. Bagaimana sifat malu sih seperti apa gitu? Sifat malu, bagaimana sifat malu seperti apa gitu? Oh, sifat malu ya. Baik. Malu adalah suatu sifat yang dimana seseorang tidak berbuat sesuatu semaunya. Jadi suatu sifat yang orang tidak berbuat semaunya, itu disebut malu. Nah, kebalikan daripada malu, yakni berbuat semaunya, itu tidak tahu malu. Tidak Iya. tahu malu. Kalau malu-maluin bagaimana Ustaz? Kalau malu-maluin ya itu mungkin antum ya. Ya kagak enggak. gitu aja kan. Kan banyak malu-maluin. Oh iya. Ustaz juga pernah kan malu-maluin? Iya pernah malu-maluin, memalukan malah ya. Memalukan. Sangat. Yang terpenting kan malu itu harus kita terapkan ya. Iya. Bahkan gini. Jadi ulama berkata, yakni ada namanya kalimat malulah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi malu itu sendiri juga bimakna takwa. Artinya adalah takwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi malu itu bisa dimaknai dengan makna takwa. Karena apa? Karena apa coba? Karena saya yang nangkep nih. Karena takwa itu bimakna lagi apa? Khauf, Menjauhkan larangan, melaksanakan perintah. Ada lain katanya alit takwa, bukan alit takwa. Kalau alit takwa kepunyaan takwa. At-taqwa itu bermakna khauf. Iya, bermakna takut. Takut kepada Allah. Iya, betul. Yang itu juga bisa Ustaz. Ya, jadi memang itu. Makanya al-ilmu yartabitu ba'duhum ba'dun. Jadi ilmu satu sama lain itu saling terkait ya. Yaitu tadi dari malu terkaitnya ke takwa, takwa terkaitnya ke khauf kan kata antum tadi kan, seperti itu ya. Berarti itu penjelasannya sungguh detail ya Ustaz ya. Iya, masya Allah. Ini banyak netizen yang bertanya nih Ustaz, untuk agar lebih jelas untuk kita di Ramadan ini untuk bergegas berpuasa dengan semangat, berpuasa dengan bertakarub kepada Allah. Ya. Nah, untuk itu hal yang kita lakukan yang kayak sifat malu itu ada di hadisnya Ustaz. Hadisnya ada itu. Ada gitu. Hadisnya itu ya salah satunya ya al haya'u syu'batun minal iman. Tapi maksudnya ini ya gini ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu berbuat malu, fasna, maka lakukanlah masyita, apa-apa sesuai kehendak engkau. Wah, maksudnya gimana tuh? Iya, apa itu masyita, apa itu di situnya? Iya. Masyita terkadang ada yang nangkep masyita, ala masyita, terserah ente. Nah, terserah entenya bagaimana Ustaz? Jadi maksudnya begini, idza lam tastahi, jika kamu dicegah oleh perbuatan malu, dalam artian kamu dicegah oleh malu gitu kan, fasna ma syi'ta, maka berbuat sesuatu semaunya itu keniscayaan gitu, nggak mungkin gitu.
Paham? Jika kamu berbuat jika kamu dicegah oleh rasa malu gitu kan, maka berbuat sesuatu semaumu itu adalah suatu keniscayaan. Jadi itu maknanya terbalik. Paham? Di sini maknanya khobar, peringatan gitu. Nah, satu lagi ada makna dari ulama, yakni maknanya sindiran. Jadi makna idza lam tastahi fasna' ma syi'ta tersebut bermakna sindiran juga gitu. Maksudnya gimana? Jadi gini sindirannya tuh. Jika kamu berbuat malu, jika kamu tidak berbuat malu gitu, maka balasan siksa dari Allah. Kok maknanya beda-beda gitu kan? Nah, ya inilah luar biasanya daripada hadis Rasulullah SAW. Oh, berarti hadis ini sangat sungguh luar biasa nih. Harus perlu ilmu, namanya ilmu yang kita kayak diroyah, riwayah. Iya. Karena apa? Mengartikannya itu kalau kita tidak sesuai dengan, nggak bisa dimakan mentah-mentah gitu. Tidak terlek ya. Harus kita cerna sesuai dengan tafsirannya juga, termasuk i'rabnya seperti itu ya. Iya, makanya kan kalau misalkan kita lihat makna zahir ya. Lihat makna zahir idza lam tastahi gitu. Apabila kamu tidak malu gitu kan, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah semaumu. Lah kalau makna zahirnya begitu, tapi makna yang tersiratnya adalah apabila kamu dicegah rasa malu, maka berbuat sesuatu semaumu adalah suatu keniscayaan. Gitu. Bahkan makna yang satu lagi adalah apabila kamu tidak malu gitu ya, berbuat, maksudnya gini, apabila kamu berbuat sesuatu sesukamu gitu, maka balasan dari Allah siksa. Tuh, maknanya bisa begitu. Nah, berarti terkadang ada nanti nih episode berikutnya pasti ada yang bertanya di kolom komentar nih Ustaz. Keniscayaan maksudnya kita kita kan berbuat harus berbuat malu ya. Karena apa? Kita diawasi loh. Iya. Diawasi loh. Kalau kita diawasi pasti Allah yang mengawasinya. Iya. Terus kita bersikap dengan sopan juga. Jadi mustahil orang yang mempunyai sifat malu itu mustahil dia terkena yang namanya apa tadi? Berbuat sesuatu semaunya gitu. Mustahil tuh ya, kalau orang punya malu buat sesuatu semaunya tuh mustahil. Gitu ya. Bahkan orang yang berbuat sesuatu semaunya balasan siksa dari Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya adik-adikku, anak-anakku semuanya jamaah dimanapun Anda berada, makanya berhati-hatilah dalam berbuat sesuatu semaunya. Gak tahu malu. Yang terpenting jangan malu-maluin. Iya. Ya, kan ada harus kita berbuat dengan akhlakul karimah. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu, udah kita, ya Allah, saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti dong ada keutamaannya. Iya. Keutamaannya sih seperti apa, Ustaz? Keutamaan malu itu sendiri yang kita tahu ya. Yang pertama yakni malu adalah bagian dari sifat Allah. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, malu adalah akhlaknya para malaikat Allah. Yang ketiga, malu juga adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, malu juga akhlaknya para nabi-nabi terdahulu. Yang kelima, malu akan membuat kita terhindar dari yang namanya dosa. Terus kemudian yang keberapa tadi tuh? Banyak banget ya keutamanya ya, Masya Allah. Baru kelima ini. 5, 6 berarti sekarang ya. 6. Yang keenam, malu akan membawa atau menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, malu akan mengantarkan kita atau menjadikan kita orang yang baik. Tuh. Oh, oke, kan. Iya. Udah ada keutamaan yang sangat luar biasa, akan dihantarkan langsung ke surganya Allah. Karena kan itu kan suatu perintah dari Allah ya. Jadi kita diperintahkan untuk malu gitu kan tadi tuh. Malulah engkau kepada Allah yang pertama tadi.
ya kan? Malulah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh gitu. Itu kan perintah dari Allah, ya kan? Udah apa namanya, kita udah niatan, ya Allah, aku biasanya kan gini, ya Allah, malu banget saya. Nah, nanti sampai ke tingkat tawadu. Oh, seperti itu. Iya, merembet dia ke tawadu. Dari malu tadi melahirkan sifat tawadu, rendah hati, rendah diri. Ya Allah, hina amat ya manusia gitu. Lapar sedikit pengen makan, gitu kan? Haus sedikit pengen minum. Hina nggak itu? Baru sahur. Hina, kenapa hina? Karena butuh terhadap air, karena butuh terhadap makanan. Seperti itu. Ya, perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita ya. Keutamaan tadi udah disebutkan oleh Ustadz kita ya. Akan dihantarkan kalau kita melakukan hal seperti itu ya. Ke surga. Surga. Dia tentunya surga, jaminannya surga. Karena di surga itu udah bebas, terserah ente mau ngapain. Nah, makanya di dunia ini kita semuanya harus malu. Punyalah sifat malu. Oh, sifat malu itu apakah baik atau jelek, Ustaz? Maksudnya gimana nih? Ya biasanya malunya mau maju nih di dalam kelas nih. Oh, berarti gini. Maksud antum adalah Ustadz malu yang baik tuh bagaimana gitu kali ya? Ya seperti itu juga termasuk. Jadi malu yang baik itu tadi kita malu kepada Allah, ya Allah. Malu yang menghantarkan kita usaha meningkatkan ketakwaan. Seperti tadi tuh. Ya Allah, sholat hanya bisa melakukan sholat ini saja, ya Allah. Banyak banget ya. Puasa hanya bisa meninggalkan larangan-larangan yang ini saja. Gitu malu kita kepada Allah gitu. Dengan kita yang seperti itu. Karena kenapa kita harus malu? Allah sudah memberi nikmat yang begitu luar biasa banyaknya kepada kita. Masa ya kita nggak malu? Gitu. Apalagi kalau maksiat ya, maksiat gitu kan, nggak malu sama Allah. Gitu ya. Puasa ini 30 hari ya. Masa nggak kuat ya? Puasa 30 hari harus dilaksanakan. Iya. Jangan sempurna. Makanya dipakai sifat malu tadi tuh supaya puasanya full ya sampai 30 hari gitu ya. Malu yang jelek ada? Ada malu yang jelek? Oh, masih ada lagi yang jelek? Tadi kan yang baik. Oh, yang baik ya. Malu yang baik yaitu yang terkait dengan ketakwaan ya. Malu yang jeleknya ya tadi misalnya Andika maju ke depan, jelaskan apa yang tadi ibu jelaskan. Gak mau bu, malu gitu. Nah itu jelek tuh. Malu di sini, malu yang maksud apa? Malu yang perintah Allah, bukan malu yang seperti ini, bukan ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita salah mengartikan gitu. Kita malunya itu yang maksudnya malu yang dimaksudkan oleh Allah adalah malu yang terkait ibadah. Bukan malu kayak begitu. Suruh maju nggak mau, malu. Oh, berarti ini nggak mau, malu. Itu malu yang konslet ya. Ya, kalau kata kabel listrik tuh konslet ya. Ya, ini tolong ya, ini untuk semua ini nasihat dari saya, ini untuk semua para siswa-siswiku yang ganteng dan cantik gitu ya, yang soleh dan solehah. Nih tolong pegang pesan ini. Malu yang benar adalah malu yang terkait perkara ibadah, bukan malu ketika disuruh maju ke depan sama guru. Malu itu salah gitu, salah. Itu malu yang salah, jangan lakukan. Disuruh ke pasar sama mama, malu nenteng kresek gitu misalnya gitu ya. Waduh. Durhaka harus nurut sama orang tua, apalagi sama guru ya. Iya. Karena doanya guru itu mustajab aslinya. Kita sebagai murid tidak tahu aslinya guru itu kalau sedang malam atau sholat itu rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yaumil hisab. Aslinya mendoakan seluruh anak-anak dan juga samping kanan kita didoakan. Gitu ya. Semangat ya untuk meningkatkan ketakwaan. Tadi kan malu maknanya takwa. Untuk meningkatkan ketakwaan lewat malu ya. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sudah
menjelaskan dan juga memaparkan ya. Iya, Keterangan sama-sama. dari netizen ini alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Semoga netizen ya dan kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang budiman, anak-anakku, semoga ya tontonan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Dan juga Ustadz juga sehat selalu, bisa Amin. bertemu kembali di acara berikutnya. Iya, amin. Alhamdulillah, mari kita tutup pada malam hari ini ya tentunya ini. Ramadan ke depan ada lagi nggak nih acara? Alhamdulillah terus berjalan nantinya. Ramadan ke depan maksudnya tuh tahun depan. Masih Oh, kita masih. akan Insya terus Allah masih Iya, kita iya, terus iya, iya, berusaha untuk menerapkan hal-hal yang positif. Iya. Mari kita tutup Ustaz ya. Iya. Dengan membaca kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirrabbilalamin. alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.